Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League di matchday ke-17, di mana matchday ke-17 dilakukan di midweek minggu kedua bulan Desember. Nah, di pertandingan kali ini kita tahu bahwa musuh dari Manchester City yaitu Leeds United dan bermain di Etihad Stadium. Kita tahu bahwa Leeds United ini merupakan salah satu tim yang menyulitkan Manchester City di beberapa pertandingan. Bukan menyulitkan dalam artian memenangkan pertandingan untuk Leeds, tapi Leeds United lebih kepada membuat Manchester City bermain imbang ataupun bermain kurang efektif ketika menghadapi Leeds United. Tapi kita tahu bahwa Leeds United di musim ini dia bermain sangat atraktif dengan kecepatan dan kelincahan dari para pemain serta space kosong yang mampu dimanfaatkan oleh para pemain untuk menciptakan ruang dan menciptakan banyak gol. Akan tetapi Leeds United menghadapi salah satu tim besar di Inggris yaitu Manchester City dengan penguasaan bolanya. Mungkin Leeds United menghadapi Chelsea di pertandingan sebelumnya di matchday ke-16. Mereka berhasil menyulitkan Chelsea walaupun mereka kalah akibat di perpanjangan waktu mereka didapati penalti di dalam kotaknya sehingga Chelsea mampu memenangkan pertandingan. Nah, di pertandingan kali ini saya bisa katakan bahwa Leeds United bunuh diri di kandang City. Kenapa? Karena mereka kalah 7-0. Bukan karena skor, tapi gaya bermain mereka yang membuat mereka bunuh diri. Dengan 4-3-3-nya Leeds United atau 4-2-1-nya, 4-2-3-1-nya dari Leeds United itu mampu dibombardir oleh 4-3-3-nya dari Manchester City. Yang menjadi unik di sini adalah bagaimana seorang John Stones ditempatkan sebagai bek tengah sebagai bek kanan di sini karena Joe Cancelo akumulasi kartu dan Kyle Walker masih tidak diberikan menit bermain oleh Pep Guardiola setelah mendapatkan kartu merah saat di Liga Champions midweek kemarin. Akhirnya John Stones lah ditaruh sebagai sayap kanan. Akan tetapi yang menjadi titik kelemahan dari Leeds United bukan karena City yang bermain sangat kuat di defense-nya, bukan, akan tetapi bagaimana pressing yang dilakukan oleh Manchester City dan penguasaan bola tengah dari Manchester City itu yang mampu membunuh Leeds United. Nah, kita tahu bahwa sejak kick off pertama peluit dibunyikan, Manchester City selalu ngepres pertahanan lawan, dan terbukti saat lawan Leeds juga demikian, ngepres di pertahanan lawan. Dan akhirnya Leeds United tidak mampu mengembangkan permainan, tidak bisa mampu untuk passing 1-2 ataupun passing long ball kepada pemainnya. Sehingga setelah bola kerebut, banyak peluang yang dihasilkan oleh Manchester City. Terbukti peluang pertama didapatkan oleh Bernardo Silva yang mana tidak mampu memanfaatkan bola Kevin De Bruyne, yang sebenarnya Bernardo Silva hanya menceploskan bola ke gawang karena posisi kiper sudah out of possession. Akan tetapi tendangannya melebar ke sisi kanan sebelah gawang Leeds United. Bukan cuma di situ, pressing terus dilakukan sehingga ketika bola dari Leeds United kehilangan, maka disitulah Manchester City membombardir dari lini tengah. Rodri, Kevin De Bruyne, terus Bernardo Silva, terus Riyad Mahrez, Jack Grealish maupun Phil Foden itu membombardir dari lini tengah. Karena ketika Leeds United kehilangan bola, tengahnya itu kopong melompong, tidak menyisakan orang. Karena ketika Leeds United menyerang, semuanya akan berfokus kepada sisi di mana bola itu ada. Ketika bola hilang, disitulah Manchester City untuk membangun serangan. Gol pertama pun dari Phil Foden itu akibat kehilangan bola di lini tengah, sehingga Rodri mampu untuk melakukan tusukan ke mulut pertahanan, sehingga bola muntah yang diceploskan oleh Rodri mampu dimanfaatkan oleh Phil Foden dan menjadi gol untuk City 1-0.
Gol kedua pun prosesnya hampir sama, tapi melalui sepak pojok. Ketika sepak pojok dilakukan oleh Riyad Mahrez mampu memberikan satu passing atau umpan silang yang sangat bagus kepada Jack Grealish. Hal ini dikarenakan fokus dari pemain bertahan hanya pada bola, tidak positioning dari pemain Man City, sehingga Leeds United kebobolan untuk gol kedua dari Jack Grealish. Di gol ketiga pun Kevin De Bruyne yang mampu memanfaatkan celah kosong dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Leeds United dan mampu menceploskan bola dengan cepat ke gawang dari Leeds United. Kesalahan sama, yaitu ketika bola hilang di lini tengah, City membombardir dari Leeds United. Ini yang membuat saya bilang Leeds United bunuh diri di kandang City karena gopongnya pemain tengah dari Leeds United. 3-0 di babak pertama membuat Manchester City semakin meningkat mentalnya di babak kedua. Di babak kedua, Bernardo Silva digantikan Ilkay Gundogan. Permainan agak sedikit atraktif, dimana ketika bola dari lini tengah mereka kuasai, disitulah mereka mampu memanfaatkan banyak ruang. Tidak tanggung-tanggung, 4 gol di babak kedua, sehingga mereka mampu merajai pertandingan kali ini. 4 gol tersebut sama kesalahannya atau sama prosesnya ketika di gol-gol di babak pertama. Leeds United terlalu ambisius, Leeds United terlalu mengandalkan filosofinya untuk membangun serangan melalui lini sayap dan kecepatan para pemainnya. Mereka lupa bahwa Manchester City kuat di lini tengahnya. Mereka lupa bahwa Manchester City juga bisa melakukan counter attack yang sangat cepat. Mereka lupa bahwa Manchester City memiliki lini pertahanan yang solid, sehingga ketika mereka menyerang kehilangan bola, disitulah Manchester City terus membombardir dan membunuh dari Leeds United itu sendiri. Gol keempat pun lahir akibat dari gol keempat pun, saya lupa pula gol keempat siapa ya. Pokoknya gol keempat itu akibat dari kelalaian di lini tengah, sehingga Riyad Mahrez, ya gol keempat Riyad Mahrez, sehingga Riyad Mahrez mampu memanfaatkan bola ketika umpan dari Kevin De Bruyne dari lini tengah. Bola placing dari Riyad Mahrez mampu membenturkan ke Firpo sehingga menghasilkan gol 4-0 untuk Manchester City. Gol kelima pun sama, dimana gol kelima kosong melompong ketika bola diumpan ke sisi kanan dari Leeds United, mampu dihadang oleh pemain-pemain dari Manchester City sehingga bola dialirkan ke lini tengah ke Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne tidak ada penjagaan, Kevin De Bruyne tidak ada blocking sehingga mampu menceploskan bola 5-0 untuk Manchester City. Bukan cuma berhenti di situ, kegopongan dari Leeds United itu mampu dimanfaatkan ketika gol ke-6 dari Manchester City. Bagaimana tidak? 3 pemain dari Manchester City di depan gawang dari Leeds United cuma menghadapi 2 pemain. Kurang gopong apa coba? Kurang mau bunuh diri bagaimana coba? Ketika bola umpan silang dari Fernandinho mampu diheading oleh seorang Aymeric Laporte, tapi bola muntahnya jatuh ke kaki seorang John Stones mensut bola tersebut, namun tetap ketepis, dan shoot kedua baru menghasilkan gol. Leeds United bunuh diri di sini. Bukan sampai di situ saja, bahkan di menit-menit 80-an Nathan Ake mampu menceploskan bola dari sepakan pojok Phil Foden. Skor 7-0 untuk Manchester City. Di sini Leeds benar-benar hancur. Di sini Leeds benar-benar bunuh diri di kandang Manchester City. Tapi ada hal positif yang diberikan Leeds untuk Manchester City dan untuk para pemain atau tim lainnya, yaitu mereka punya keep spirit, mereka punya filosofi untuk menyerang, dan para pendukungnya sangat militer. Mereka kalah menang, pendukungnya tetap mendukung. Tidak ada yang keluar stadion, tidak seperti klub-klub yang lainnya. See you.